Saudara, dua pasang capres-cawapres telah mendaftar ke KPU. Anies Mohaimin yang sudah lebih dulu deklarasi kemudian disusul pasangan baru Ganjar bersama Mahfud MD yang akhirnya ditunjuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sebagai bakal cawapres. Yang masih menjadi teka-teki, siapa bacawa pres pilihan Prabowo dan kemana sebenarnya arah dukungan Jokowi? Selengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Dua pasang capres-cawapres Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud MD resmi mendaftarkan diri ke KPU RI. Sementara siapa bakal cawapres Prabowo dan kemana arah dukungan Presiden Joko Widodo yang masih jadi teka-teki hingga saat ini. Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya Friska Clarissa. Setelah lama dinanti, nama Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya resmi dideklarasikan sebagai bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pengumuman bacawa pres Ganjar disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Menurut Megawati, Mahfud merupakan sosok berpengalaman di bidang pemerintahan dan hukum, juga jujur dan bernyali. Lalu Prof. Mahfud juga dikenal rakyat sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik. Tampil apa adanya, jujur, bernyali, dan komitmen ideologisnya tidak perlu diragukan lagi. Masa pendaftaran kandidat Pilpres dimulai. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar jadi pasangan pertama yang mendaftarkan diri ke KPU. Anies menyebut siap menjalani tahapan selanjutnya dan bertemu publik dengan ciri khas baju putih-putih. Bahwa mereka telah menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada hari Sabtu besok dan insya Allah kami akan datang. Langkah selanjutnya kita bersiap untuk pemeriksaan kesehatan dan kita mengerjakan yang selama ini kita kerjakan, bersosialisasi, berinteraksi, berbagi gagasan. Sebelum ke KPU, Anies dan Muhaimin menyambangi Nasdem Tower. Bacawa pres Muhaimin bilang pasangan Amin akan fokus membawa suara perubahan. Ketika saya tanya, yang pertama muncul adalah kami ingin berubah nasib kami. Yang kami inginkan adalah Indonesia yang berubah lebih adil, makmur, dan sejahtera. Di hari yang sama, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendaftarkan diri ke KPU. Sebelum berangkat ke KPU, di Tugu Proklamasi, bakal cawapres yang juga Menko Polhukam Mahfud MD bercerita soal baju putih yang dipakainya mendaftar hari ini. Sambil berkelakar, Mahfud bilang kemeja yang sedang dipakainya merupakan baju sama yang disiapkannya 5 tahun lalu untuk mendaftar ke KPU, tapi tidak jadi. Di hari ini saya memakai baju putih yang 5 tahun lalu saya siapkan untuk mendaftar ke KPU. Ini dulu tidak jadi dipakai meskipun sudah jadi. Tetapi ternyata ada pesan Tuhan di baju ini. Ditunda dulu untuk dipakai ke KPU dan hari ini bisa dipakai untuk mendaftar. Dari Tugu Proklamasi, Ganjar dan Mahfud menaiki mobil bak terbuka diiringi oleh mobil dinas pertama yang digunakan Presiden pertama RI, Bung Karno. Proses pendaftaran ini sekaligus mendaftarkan visi misi pasangan Ganjar Mahfud. Pasca mendaftar, Ganjar melempar kode pasangan ini punya ciri khas pakaian hitam putih karena tidak pernah abu-abu. Hitam dan putih, tidak pernah abu-abu. Yang jelas kita ingin membangun Indonesia dengan lebih cepat, ya, dan kita ingin apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan hari ini baik kita teruskan. Yang kurang baik kita perbaiki, yang tidak baik kita tinggal.
Sementara hingga kini Prabowo Subianto belum kunjung mengumumkan bacawa pres pilihannya dan Koalisi Indonesia Maju. Sempat muncul nama putra sulung Jokowi sekaligus wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka, namun Prabowo bilang ojo ke susu. Tenang aja, ojo ke susu. Tapi kan udah mau bentar. Ojo gerusa-gerusu. Masih garis-garis. Iya, terus kita namanya demokrasi ya. Terima kasih semuanya ya. Ya, kita udah khusus. Oke. Meski nama bakal cawapres Prabowo Subianto belum diumumkan, Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Begitu pula Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra. Hal itu dibenarkan Humas PN Jakarta Selatan yang menyebut surat keterangan untuk Erick dan Yusril serta calon lain dibuat untuk kepentingan Pilpres. Yang juga masih jadi teka-teki, kemana arah dukungan Jokowi? Ketua DPP PDIP Puan Maharani meminta agar hal itu ditanyakan langsung kepada Presiden Joko Widodo apakah masih mendukung Ganjar di Pilpres 2024 atau tidak. Ia pun mengaku ingin tahu apa jawaban Jokowi. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu. Pengamat menilai pernyataan Puan soal sikap politik Presiden Jokowi bisa dimaknai pula peringatan kepada Jokowi yang notabene kader PDIP. Jika tas jalan, bisa berimplikasi tak mulusnya akhir masa pemerintahan Joko Widodo. Kalau beliau tidak berhati-hati, PDIP langsung mengambil langkah preemptif misalnya kayak gitu ya, dengan memberhentikan Gibran. Dan juga bukan hanya Gibran, sebenarnya ini kan juga membahayakan potensi Bobi Nasution gitu ya, menantunya Pak Jokowi gitu. Nah ini yang kayaknya perlu kita baca, apalagi tadi misalnya statement dari Bu Puan sendiri gitu ya, PDIP bahkan menyampaikan ke publik mereka juga menunggu statement dari Pak Jokowi. Ini kan bukan hanya sekedar menunggu saya kira, tetapi ini juga warning keras yang disampaikan oleh PDIP gitu. Kalau Jokowi terang-terangan membelot gitu ya, ketika PDIP sudah mendeklarasikan capres cawapresnya, bukan tidak mungkin gitu ya, keinginan untuk punya smooth landing justru jadi gagal total nantinya. Setiap kandidat di Pilpres saat ini punya satu target, menang. Tapi kepentingan elektoral tak boleh mengalahkan etika dan moral. Rizka Clarissa, Wandi Jansen, Kompas TV, Jakarta.